jiwa raga kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Pada sesi ini, Bu Hasniwar yang akan bertindak sebagai coach, kemudian Bu Andi Rizka Yualika yang akan bertindak sebagai coach, dan saya sendiri akan bertindak sebagai pengamat. Untuk lebih efisiensi waktu, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Hasniwar untuk memulai percakapan coaching. Silakan Ibu Hasniwar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan melakukan praktik coaching, di mana pada hari ini saya sebagai coach, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasniwar dengan fasilitator saya Muhammad Amri. Baik, saya akan memulai jadi coach ya, dengan coachnya Ibu Andi ya. Iya. Bu Andi Rizka Yualika. Ibu Andi Rizka, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Rizka. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik sekali, Bu. Perasaannya bagaimana sekarang, Ibu? Ya, lagi happy. Lagi happy ya. Oke. Kemarin kan Ibu menghubungi saya lewat WA untuk memberikan waktu kepada saya untuk melakukan praktek coaching. Rencananya nih, apa ya yang ingin di-sharingkan dengan saya pada hari ini, Bu? Oh ya. Yang saya WA Ibu karena ada ingin yang saya sharing kepada Ibu, yaitu di sekolah saya itu saya selalu merasa resah dengan situasi siswa saya. Ada salah satu anak di kelas itu dia naik sekolah, misalkan hari Senin dia hadir sama hari Selasa, setelah itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia tidak hadir lagi. Gitu ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Ibu Rizka untuk anak ini nantinya? Saya ingin harapannya tuh yang saya inginkan anak ini adalah berubah, ada perubahan di dirinya, yaitu rajin ke sekolah. Oke, berarti supaya anak ini bisa rajin ke sekolah ya. Jadi kira-kira peluang apa yang Ibu miliki saat ini? Saya ingin anak itu dalam hal perubahan apa ya? Kalau secara tingkah laku anak itu juga termasuk bukan anak yang nakal, tapi entah kenapa dalam kesehariannya ketika ke sekolah itu akan terus berulang seperti itu. Bisa jadi hari Senin dia hadir atau hari Selasa berikutnya lagi dia tidak hadir lagi. Yang saya inginkan adalah kehadirannya dia itu selalu hadir ke sekolah. Maksudnya peluang apa yang mungkin Ibu bisa manfaatkan supaya anak ini bisa rajin lagi masuk? Apa kira-kira itu, Ibu? Mungkin saya bisa berkomunikasi sama anak itu berdua, menanyakan melakukan bertanya ke dia kenapa seperti itu. Tapi sebenarnya hal itu sudah saya lakukan, tapi dia mengiyakan kemudian terulang kembali. Nah, itulah yang membuat saya terlalu resah untuk anak ini melakukan hal seperti itu. Setelah berjanji untuk melakukannya berjanji untuk rajin, tahu-tahunya 1 minggu itu memang full, minggu berikutnya lagi dia lagi tidak full. Jadi memang butuh ekstra usaha yang ekstra ya untuk menghadapi anak ini ya.
mungkin karena latar belakang keluarganya juga dia akan seperti itu, karena ketika saya mengajak dia berbicara, katanya orang tua mamanya dia sudah meninggal. Iya, iya. Yang apalagi bapaknya bekerja, jadi yang membangunkannya itu tidak ada katanya, karena bapaknya mungkin bisa jadi bapaknya juga ketiduran kan, kalau pagi mungkin dia tidak untuk anaknya, makanya dia biasanya terlambat katanya. Saya bilang kalau memang terlambat, nah silahkan datang saja biar terlambat, tapi tetap dia bilang iya, dia akan berubah, tapi tetap dia lakukan kembali. Mungkin solusi yang saya ingin berikutnya apalagi itu mengajak orang tuanya komunikasi, orang tuanya berkomunikasi dengan saya supaya dia bisa membantu saya supaya anak ini bisa lebih rajin lagi dengan mungkin seperti itu kira-kira yang alternatif kedua yang bisa mungkin saya ambil untuk anak itu. Ya. Nah, kalau Ibu melihat posisinya Ibu sekarang, misalnya ada skala 1 sampai 10, Ibu itu berada di level yang keberapa ya? Kalau level untuk penyelesaiannya ini mungkin saya sudah berada di level 5 ya, karena sudah melakukan alternatif pertama tapi mungkin tidak berhasil. Saya ingin melakukan lagi alternatif yang kedua, bisa jadi nanti di situ saya bisa berhasil ketika saya berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin seperti itu. Oke. Di level 5 ya sekarang. Tapi nanti misalnya ada planning ke depan, Ibu inginnya ke level yang keberapa? Ya itu, level yang bisa juga sampai 10. Ketika anak itu berhasil, saya ingin seperti itu. Anak itu selalu rajin ke sekolah, karena ketika dia tidak rajin, dia akan terlambat dengan materi apa yang dipelajari. Dia akan selalu terlambat. Oke, kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu bagaimana nih kekuatannya? Ya itu mungkin dengan cara mengajak orang tua berkomunikasi, memberikan saling mencari solusi yang terbaik supaya anak itu bisa lebih rajin lagi. Maksudnya apa yang mungkin yang kelebihan yang ada dalam diri Ibu untuk menghadapi anak ini? Mengajaknya berkomunikasi, mengajaknya berkomunikasi lebih intens lagi, supaya mungkin dia bisa memiliki rasa untuk empati bahwa oh iya yang saya lakukan ini mungkin juga salah. Kenapa saya ini hari datang, besok mungkin lagi tidak. Berarti Ibu ingin melakukan komunikasi ya, intinya seperti itu. Iya. Terus dalam menjalankan rencana ini tidak diminta-minta ya, tentu nantinya ada hambatannya. Jadi kira-kira hambatannya itu seperti apa dan bagaimana persiapan yang Ibu Andi Rizka hadapi nantinya untuk menghadapi kendala tersebut? Iya ya, hambatannya bisa jadi anak itu mengiyakan kemudian terulang kembali. Mungkin hambatannya akan seperti itu yang dilakukan, tapi setidaknya saya sudah akan berusaha lebih untuk mencari cara bagaimana solusinya supaya anak ini lebih rajin. Yang itu saya coba lagi alternatifnya itu ya saling berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Intinya komunikasi lah. Terus rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu apa ini nantinya? Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan apalagi ini dengan orang tuanya memberikan buku penghubung untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya datang menemui saya dan saya mungkin bisa berbagi kenapa menyelesaikan masalah ini seperti apa, baiknya yang bagaimana. Oke. Jangka waktu yang kira-kira Ibu butuhkan untuk rencana tersebut itu berapa lama? Kalau untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mungkin bisa besok sudah bisa diberikan buku penghubung ke siswa untuk disampaikan ke orang tuanya. Baik. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan rencana tersebut itu seperti apa nih ukuran keberhasilannya?
ukuran keberhasilan mungkin saya belum bisa mengukur bilang sampai seperti apa, tapi intinya nanti ketika saya berkomunikasi dengan orang tuanya nanti, nah mungkin disitulah saya lihat ke depannya ini anak seperti apa, nanti akan perubahannya akan seperti apa. Oke. Terus saya berbicara tentang komitmen ibu ya. Komitmen ibu dalam melaksanakan rencana tersebut itu seperti apa ya? Ya, saya akan menindaklanjuti anak itu khususnya ketika dia mungkin terulang kembali, saya akan carikan solusi kembali sampai anak itu mau adalah perubahan. Dia mau berminat untuk ke sekolah lebih rajin lagi. Oke. Ini di sekolahnya ibu, apakah guru-guru dan juga kepala sekolah ini mendukung dengan rencananya ibu? Ya, karena ini untuk kebaikan anak itu sendiri. Karena ketika dia tidak hadir, maka pembelajaran akan tertinggal. Oke. Terus untuk tindak lanjut dari percakapan kita hari ini, itu seperti apa nih harapannya ibu ke depan? Harapannya ya ingin anak itu rajin ke sekolah. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu saling berkomunikasi itu akan terus ditindaklanjut sampai ini anak-anak betul mau berubah, mau betul-betul berubah naik ke sekolah lebih rajin lagi. Oke, karena saya berharap juga semoga rencana ibu yang sudah ibu rencanakan dengan sebaiknya itu bisa terwujud. Semoga juga ini anak bisa menjadi lebih rajin lagi. Harapan saya seperti itu ya ibu. Terima kasih banyak ibu sudah membagi ceritanya dengan saya. Ini memberikan banyak pengalaman untuk saya. Semoga juga ibu memberikan banyak pengalaman dari percakapan kita hari ini. Iya, sama-sama ibu. Sama rasa senang bisa berbagi. Akhirnya saya bisa menemukan kembali solusi yang mungkin selama ini merasakan perasaan saya. Alhamdulillah ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi percakapan wabarakatuh. coachingnya. Sedikit tanggapan dari saya sebagai pengamat terkait dengan alur tirta yang diterapkan itu, saya pikir sudah dapat semua ya, mulai dari pembahasan tujuan, apa tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu pula dengan Koci, itu benar-benar terbimbing berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari coach untuk menemukan alternatif solusi yang akan diterapkan pada masalah yang dihadapi sekarang. Jadi secara garis besar saya pikir ini sudah bagus. Cuma ada sedikit saya komentari terkait masalah ada alur yang saya lihat berulang-ulang. Artinya sudah dibahas sebelumnya, misalnya Andi Rizka akan melakukan rencana tindak lanjut ini, kemudian dipertanyakan lagi pada kesempatan berikutnya. Mungkin ini hal yang wajar ya, karena mungkin ini masih kita pada tahap latihan. Oke, sudah selesai, kita bisa tutup. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Iya. Pengalaman